aja atau di tempat tinggal teman-teman juga. Nanti dipilih kira-kira lokasinya di mana. Terus kita pertama kita buat region of interest ya teman, atau lokasi studi kasusnya di mana. Nah ini kita bisa klik yang bagian ini, draw a rectangle ini, yang bagian kiri atas ya. Nah terus kita diklik terus kita bikin kotak boundary-nya istilahnya berupa kotak. Ini caranya diklik kiri, ditahan, terus ditahan terus di expand, disesuaikan kira-kira seberapa gitu. Kalau misal udah dibuat ROI-nya, itu teman-teman diklik yang ini ya, yang gambar tangan ini, biar nanti pas teman-teman ngeklik di petanya atau map kanvasnya itu nggak bikin rectangle lagi. Jadi diklik yang ini. Nah ini jadi kalau kita ngeklik di peta itu nggak bikin rectangle lagi. Jadi cukup satu rectangle aja. Nah itu nanti hasilnya di kode editor atasnya ini nanti akan ada variabel baru, tulisannya geometri kayak gini. Nah ini adalah variabel yang teman-teman buat tadi, kotakan ini tadi itu ini variabel geometri. Ini teman-teman silahkan rename terserah. Kalau aku biasanya ya aku tulis ROI atau region of interest untuk memudahkan aja. Jadi untuk variabel ini bebas ya. Jadi apa sih? Editor. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal menggunakan lensa 8. Karena lensa 8 ada kanal 8 yang itu kanal panchromatic kanal panchromatic yang ukurannya itu 15 meter. Jadi resolusi lensa 8 yang lainnya kan 30 meter yang multispektral 30 meter itu nanti bisa ditajamkan menjadi 15 meter dengan band 8-nya atau band panchromaticnya. Jadi kita bakal pakai yang lensa 8. Untuk skripnya sendiri juga udah aku siapkan. Ini. Jadi yang pertama itu kita filter citranya terlebih dahulu. Kita pakai lensa 8. Nah, jadi kita mengambil satu citra dari kumpulan citra. Nah, kumpulan citranya itu dari dataset apa? Dari dataset lensa 8, di LC8, koleksi juga tier 1, TOA. TOA itu dia udah terkoreksi secara top of atmosphere. Terus untuk filter depth-nya ini teman-teman terserah. Tapi ya agak di 1 tahun lah, minimal 1 tahun. Nanti biar pilihan citranya banyak, biar bisa diambil yang terbaik gitu. Nah ini setelah kita definisiin datasetnya, terus kita mendefinisikan ini memfilter tanggalnya. Nah ini tanggalnya terserah teman-teman. Maksimal hari ini ya teman-teman, jangan lebih nanti error untuk tanggalnya. Ini tak buat maksimalnya 2023 akhir. Terus setelah kita memfilter tanggal, kita memfilter boundary-nya, filter bounds. Nah ini ada tulisan ROI. Nah ini sebenarnya tergantung variabel yang teman-teman definisikan. Ini aku tulis ROI karena variabel yang atas ini juga kita namakan ROI. Kalau misal variabel teman-teman ini enggak tulisannya kayak ROI ya nanti menyesuaikan. Misal variabel atas, nah nanti berarti filter bounds atas. Ini menyesuaikan. Terus kita menyortir cloud covernya, kita pilih yang pertama. Ini berarti cloud cover yang paling sedikit ya. Terus kita ngeprint bandnya, print segmen citra. Jadi ini variabelnya citra. Jadi yang kita print adalah band dari citra. Gitu. Ini sebenarnya basic yang awal yang pertama kali teman-teman mengenal Google Engine itu yang pertama ya ini kodenya. Ini kode yang pertama. Jadi kita mau filter citra. Nah itu terus kalau misal kita run nanti di
di konsol ini bakal ada tulisan cek band citra. Jadi kita lihat. Nah ini ada 17 elemen band. Nah ini teman-teman bisa cek band 1 sampai band 11 lengkap, berarti udah betul. Nah ini 3 pilihan. Asalkan ada band 1 sampai band 11 berarti udah aman. Ya sebenarnya yang paling penting ini sih band 2, 3, 4 dan band 8 karena nanti kita pakainya itu. Sampai baris ketujuh aman? Atau ada yang perlu diulang? Definisikan ROI aman ya? Aman ya? Ini bebas ya areanya. Oke, sampai baris ketujuh aman? Indonesia. Oke, kita lanjut. Memvisualisasikan ini juga kita udah pernah sebenarnya di minggu kemarin. Nah ini aku buat lebih simpel untuk memvisualisasikan. Nah kita mendefinisikan apa yang mau kita visualisasikan terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita mendefinisikan citranya. Kita buat variabel baru. Ini sebenarnya bebas untuk variabelnya tulisannya apa. Ini karena citranya lensa 8 ya aku tulis lensa 8 gitu aja. Lensa 8 sama dengan citra. Nah citra ini yang ini ya kita definisikannya. Lensa 8 sama dengan citra. Terus kita ngatur ininya, kalau kita run nanti biar dia nanti otomatis nge-zoom ke ROI teman-teman. Kita ngatur ininya, map center object ROI, 13. Ini agar ketika kita run nanti dia bisa langsung otomatis nge-centerin ke ROI teman-teman dan ngatur perbesarannya. Nah ini perbesarannya 13. Kalau mau teman-teman perkecil ya berarti nanti perbesarannya bisa dibuat lebih kecil, misal 12 atau 11 gitu. Tapi untuk praktikum kali ini sementara 13 dulu aja karena nanti biar terlihat hasil sebelum dan sesudah di sharpening atau ditajamkan. Nah kalau udah kita tinggal nge-add layernya, add layer. Nah ini ada ini ya, yang pertama ini ada lens set 8. Lens set 8 ini yang ini variabel yang ini 8. Terus kita definisikan urutan band yang akan kita tampilkan. Nah ini kita pakainya band 432 atau natural color. Jadi nanti kita menampilkan RGB biasa ya. Jadi band 4 kan red, band 3 blue, band 2 blue, band 3 green, band 2 blue. Jadi nanti RGB. Itu. Terus yang ini sebenarnya langsung ditulis di sebelahnya ini nggak apa-apa. Ini tak buat di bawahnya biar lebih jelas saja. Nanti geser-geser semua. Jadi sebenarnya yang bawah ini tuh jadi satu sama ini sama aja. Nah, ini tak taruh di bawahnya cuma biar lebih ini aja sih, lebih jelas, nggak usah geser-geser. Nah itu terus min-maxnya ini sebenarnya adalah nilai dari digital numbernya. Terus ini penamanya L8 original. Ya, ini lensa 8 yang original ya, yang belum ditajamkan. Jadi aku renamnya L8 original. Nah ini kalau kita run harusnya dia udah nampilin citranya. Ini coba kita run. Nah dia langsung zoom kayak gini. Nah dia zoom terus nampilin citranya. Nah ini kan ada kotaan boundary yang teman-teman buat tadi. Nah itu di-uncheck aja. Nah ini di geometric import. Ini kan masih terchecklist ya. Ini di-uncheck aja. Nah dia akan menampilkan citra originalnya itu seperti ini kira-kira. Nah ini teman-teman akan lihat kalau di perbesaran 13 dia sudah pecah. Nah, ini hasil running kedua ya. Ini baris ke-13. Baris ke-13. Variasi geometrinya Ini hasilnya. geometrinya ini Perbesaran 13 dia udah pecah. Soalnya kalau kita buat perbesaran 12 tadi kurang kelihatan pecah. Biar kelihatan sekali. Nah itu.
QWERTY ya. Aman untuk visualisasi? Oke. Belum berpisah. Atau ada yang error barangkali. Belum berpisah. Kalau misalnya ada yang error mungkin bisa dicek ininya. Biasanya ada yang kurang titik, ada yang kurang tanda petik, itu bisa error. Titik koma, nah itu diperhatikan karena ya kalau kode memang sensitif. Terutama kayak titik-titik kayak gini, terus tanda petik tunggal ini biasanya juga ada yang terlewat dan koma-komanya itu juga bisa terlewat. Titik, koma, tanda petik, nah itu biasanya kurang. Atau tanda kurungnya Kenapa nggak apa? kalau misal dari kodenya itu nggak ada masalah tapi tetap error, nah itu biasanya filter date-nya. Jadi tanggalnya itu terlalu pendek rentangnya. Jadi mungkin rentangnya bisa diperpanjang, misal 1 tahun atau berapa tahun. Ini aku bahkan berapa ya, 7 tambah 3 10 tahun. Rencananya mana? Dipanjangkan aja tanggal. Nanti di satu aja. Tapi orang. Iya tapi nah, ini kan ada visualisasinya. Nah itu tulisan custom ini bisa diklik, terus teman-teman bisa memilih yang ini ya. Nah, misal stretching 3 gamma, terus diklik, nanti kan ini keluar angka-angkanya. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan angka-angka ini untuk nilai minimum dan maksimumnya. Nanti dia bakal jadi lebih bagus warnanya, gak hitam putih. Ini sebenarnya histogram mention aja. Tuh. Aman ya sama ini ya. Nah terus kita masuk ke metode penajaman citranya. Nah ini untuk kali ini kita bakal coba metode RGB to HSV. Nah, jadi ini cuma 2 baris saja sebenarnya. Kita definisiin yang mau kita ubah itu apa. Ya ini yang mau kita ubah RGB to HSV itu ada band 4, band 3, dan band 2 yang merupakan kombinasi band atau composite band dari natural color. Nah kita mendefinisikan variabel baru. Ini bebas sih, bisa true color, bisa natural color. Yang penting teman-teman konsisten aja. Terus didefinisikan B-nya secara urut ya, band 4, band 3, band 2 gitu. Nah terus kita membuat variabel baru, yaitu ya ini bebas juga sebenarnya. Ini aku tulis HSV karena ya kita mengubah RGB ke HSV. Di HSV sama dengan citra yang kita definisikan tadi, yang kita visualisasikan, yaitu lensa 8 yang ini ya. Ini lensa 8, terus kita select true colornya. Jadi kita select band dari lensa 8 ini yang merupakan band true color yang sudah kita definisikan di atasnya, yaitu band 4, band 3, dan band 2. Lalu kita konversi ke HSV. Jadi pakai ini aja, RGB to HSV. Nah ini dia otomatis mengkonversi RGB ke HSV. Ya cuma itu aja sebenarnya. Dari RGB ke HSV cuma 2 garis kode.
Nah, setelah kita konversi dari RGB ke HSP, langkah berikutnya kita mengganti nilai HSP-nya, terutama nilai V-nya, V itu value, ke nilai band 8 untuk mengganti resolusi. Jadi kurang lebih seperti ini. Ada beberapa tambahan. Nah, setelah kita melakukan konversi dari RGB ke HSP, kita menambahkan kanal lens sharpening atau kanal panchromatic yang merupakan kanal band 8 di lenset 8. Lalu kita mengkonversi kembali ke RGB. Jadi kita defaultnya itu RGB, terus kita convert ke HSP. Nah, di HSP itu nilai value-nya itu diganti dengan nilai panchromatic, lalu kita kembalikan lagi ke RGB gitu. Nah, untuk kodenya seperti ini. Oh ya, ini sebenarnya 3 baris ini bisa jadi satu baris saja itu bisa. Jadi nggak perlu kayak gini. Ini memang sengaja tak enter biar nggak perlu geser kanan kiri gitu. Jadi untuk ini sebenarnya satu baris saja cukup. Tapi kalau mau diantar kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, ini kita buat variabel baru. Ini aku namakan start. Ini untuk menajamkan ya. Jadi kita dari HSP-nya adalah yang ini. Dimana ini merupakan citra lensa 8 yang sudah kita konversi ke HSP. Kita tetap men-select hue. Ini arraynya itu urutannya ya HSP, hue saturation value. Nah, ini yang pertama, ini adalah hue. Hue-nya tetap kita pakai nilai dari lensa 8-nya, dari yang awal ini, yang true color-nya. Terus saturation-nya juga kita nggak ubah. Jadi sama kayak awal. Hue dan saturation sama kayak awal, jadi kita nggak ubah. Nah, yang kita ubah itu adalah yang value-nya. Ini kan hue, saturation, terus array ketiga ini kan value ya. Nah, value-nya itu kita ambil dari lensa 8, terus kita nge-select band 8 atau panchromatic. Nah, setelah itu kita convert lagi dari HSP ke RGB. Jadi kembali lagi menjadi RGB. Nah, kalau udah kita ngeprint band dari variable sharpening ini, nanti kita ngecek apakah dia udah berubah atau belum gitu. Nah, kalau kita run, ini kita coba run ya. Ini running ketiga. Running ketiga itu nanti hasilnya ya kurang lebih sama kayak tadi. Cuma di konsol ini ada tambahan cek band hasil sharpening. Kita kalau hasil sharpeningnya ini cuma 3 band ya, karena kita cuma menajamkan band 4, band 3, dan band 2 yang kita definisikan di atas sebelumnya. Jadi nanti bedanya kalau yang citra awal itu kan di sini ada banyak band ya, ini band 1, band 2 sampai band 11, bahkan ada band untuk quality checking di sini adanya. Nah, tapi di cek band hasil sharpening ini cuma ada 3 band. Nah, di sini ada 3 band. Nah, kalau teman-teman ini udah ada namanya band red, band green, dan band blue. RGB, red green. Ini menyesuaikan band yang teman-teman konversi. Ini karena cuma ada 3, ya nanti hasilnya harusnya juga 3 untuk hasil sharpening. Itu untuk running. Jadi untuk running pertama nanti keluarnya yang ini, yang awal band citra itu dipastikan bandnya lengkap dari band 1 sampai band 11. Ini untuk running pertama. Untuk running kedua nanti dia bakal muncul citra orinya, tampilannya seperti apa. Terus untuk running ketiga dia bakal keluar band atau kanal hasil sharpening. Jadi cuma 3 di sini, yaitu red, green, dan blue aja. Saturasi ini.
pengaturan Terus ini yang terakhir. Nah ini untuk terakhir kita tinggal memvisualisasikan aja. Jadi kita memvisualisasikan hasil path sharpeningnya, hasil dari metode SP. Jadi kita tinggal map at layer, kita menambahkan layer baru di sini. Terus datasetnya kita pilih yang sharp, yaitu yang ini hasil sharpening kita. Sharp, terus kita pilih. Nah ini perlu diperhatikan, kalau yang awal tadi kan bandnya itu adalah band 4, band 3, band 2, karena ini menyesuaikan yang ini ya. Dataset yang di konsol ini band 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita menyesuaikan ini. Nah tapi yang di akhir itu kita pakainya band yang ini hasil sharpening. Nah di sini kan bukan angka lagi ya, bukan band 4, band 3, band 2, tapi sudah red, green, blue. Nah ini kita menyesuaikan tulisan ini. Jadi jangan lupa dikasih tanda petik ya, red, green, blue. Nah gitu toh sebenarnya. Terus kita definisiin nilai minimum maksimumnya, lalu kita namakan. Nah, kalau yang tadi kan namanya L8 original, nah, kalau yang ini L8 sub hasil penajaman. Nah ini kalau kita run, nah kalau kita running, nanti dia bakal keluar 2 layer. Nah ini adalah layer L8 sub, terus L8 original. Ini dia bakal lebih kelihatan jelas. Jadi kita main ke ini aja ya, ini apa namanya? Transparansi. Jadi kita lihatnya itu ininya digeser-geser aja. Nah, kalau kita geser L8 sharpnya, nah ini berarti yang original, ini yang original. Terus kalau kita geser ke kanan sharpnya, ini berarti yang hasil sharpening. Nah, mungkin kalau di depan nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di layar teman-teman harusnya lebih kelihatan perbedaan hasil citra ori 30 meter yang berikutnya ditajamkan menjadi resolusi 15 meter. Nah, itu nanti teman-teman bisa di screenshot, terus bisa dijelaskan perbedaannya di apa. Ditekankan di resolusi ini, harusnya kelihatan dari resolusi dan dari warna juga sih sebenarnya. Dari warnanya juga lebih. Nah mungkin itu hasilnya. Kelihatannya ini 27 baris tapi sebenarnya tidak sampai. Ini karena beberapa ada yang 1 baris tapi tak buat misal 3 baris kayak gini. Komen-komennya ini juga sebenarnya nggak perlu ditulis juga. Gitu. Aman ya? Apakah ada yang error sama sini?